Halo teman-teman, kenalkan nama saya Kardinal Tito Hamonangan Manurung dengan NIM A11 2022 14347. Di sini saya akan mengimplementasikan UTS yang telah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan data masuk yang dimana juga ini akan menuju dan di sini missing values-nya yes dan mempunyai 23 variabel yang bila mana kita inginkan semuanya dan nama-nama variabelnya antara lain poisonous, cap shape, cap surface, cap color, size, odor, with attachment, spacing, size, color, dan seterusnya sampai habitat. Yang dimana di sini tertera jika role target dari variabel ini adalah poisonous. Nah, kita kembali lagi ke koordinat. Nah, pertama-tama untuk ini saya sudah konekkan ke Google Drive, mana ini adalah drive-nya dan ini adalah nama file saya yaitu UTS dan ini adalah folder saya yaitu collect books dan UTS. Ini kita run. Kemudian ke ini import pandan. Nah, saya menggunakan import pandas ini untuk memasukkan dataset ke data frame dan juga import seaborn untuk mempercantik visualisasi, import matplotlib.pplot ini untuk menggambar grafik, from clan.model underscore selection ini untuk membagi training dan untuk testing. Terus ada juga clan.tree ini untuk decision tree, ada numpy untuk operasi matematikanya, ada pipeline untuk mencegah nilai yang bocor, untuk mencegah nilainya bocor. Ada juga plan.model underscore selection ini untuk mendapatkan parameter optimal dan juga untuk melihat skor saya menggunakan score matrix, import akurasi skor, precision score, recall score, dan confused matrix. Ini kita import, kita run aja seperti apa. Kemudian setting to display all columns, kita mengatur tampilan setiap kolomnya menggunakan pdset underscore option dengan display.max column dan ini none. Kita run juga dan kita lanjut ini dataset. Nah, ini datanya ini sudah saya pindahkan ke drive, jadi nanti datanya otomatis terbaca jika kita run. Jika datanya ini belum kita pindahkan ke drive, maka ini tidak bisa berjalan. Jika sudah seperti ini kita run, lalu kita ketikkan data head, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian jika sudah muncul, kita ke data tail. Kita run juga. Setelah muncul datanya, dataset dan data tail, kita masukkan nama kolom ke dataset. Nah, ini adalah nama-nama kolom yang ada di variabel tabelnya. Kita masukin satu-satu sesuai dengan data tadi, data masuk itu. Jika sudah masuk semua ke 23 variabel, kita run.
Kemudian kita ketikkan lagi data head untuk menamai tabel yang telah dibuat ini. Karena ini kan masih buka. Nah, kita lihat, jadi otomatis nama yang sudah kita ketikkan akan menjadi nama tabel dan tabelnya. Kemudian kita ketikkan lagi data info, kita mengetahui info-info yang tertera di nah, di sini sudah tertera di sini ada non code kita. Kemudian kita akan mengecek data yang kosong. Nah, data set will replace. Tadi ini lalu kita terus kita data set dan info. Kita mencari apakah ada yang kosong. Ternyata kita lihat tadi ternyata masih belum ada yang berubah ya, masih sama 22. Kemudian kita ke data set log. Jika sudah, kita cek apakah ada data yang duplikat atau tidak. Kita ketikkan lagi data set, kemudian data set info. Kita lihat data masih sama, berarti tidak ada data yang duplikat. Kemudian kita cek data konstan. Ini data set, kemudian data set log. Kemudian kita ketikkan data set info. Kita lihat. Nah, di sini terdapat perubahan, yaitu tadinya 22, setelah kita cek data konstan berkurang menjadi 20. Yang dimana pasti ada salah satu variabel yang hilang. Dan setelah kita cari sepertinya ada yang hilang. Nah, yang hilang itu file file type yang hilang. Yang dimana ini langsung file color. Kemudian kita lanjut ke visualisasi. Kita ketikkan ini, lalu kita run, maka akan muncul visualisasi seperti ini. Dan ini kita membuat visualisasi harus urut berdasarkan ini ya. Kemudian kita lanjut secara sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan di variabel. Kita ketikkan satu-satu sehingga kita bisa mengetahui visualisasi per masing-masing variabel. Nah, setelah kita selesai membuat visualisasi dari masing-masing variabel tersebut, kita akan mengonversi nilai dengan codingan seperti ini, kategorical underscore call dan sebagainya. Kita ketikkan ini lalu kita akan muncul. Setelah itu kita ketikkan juga ini sekarang. Ini kita ketikkan dataset dan info, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat di sini ada nilai float ya di sini ya. Kemudian kita ini dataset head. Dan ini kita memperbaiki nilai yang hilang jika ada.
Ini kita cek dengan dataset lokasi. Jadi kan di sini kan tidak ada nilai yang hilang, jadi tidak perlu kita cek lagi. Tapi kalau misal teman-teman merasa ada data yang hilang, silakan dicek dengan cara median ini. Median underscore value, kemudian dataset. Ini lokasi di mana teman-teman merasa kalau nilainya tersebut hilang. Semisal ternyata kalau semisal nilai capset hilang, maka ketikkan di sini capset. Tapi karena di sini tidak ada yang hilang, maka sebenarnya tidak perlu kita cari. Kemudian setelah kita cek itu, kita cek kembali apakah ada lagi nilai yang hilang. Dengan cara ini kita run, ternyata ada. Kemudian nih, jika ada data yang nilainya masih objek atau string, kita rubah menjadi float. Kita dataset.import dulu. Nah, ini kan udah float nih. Ini integer semua, ini udah float. Maka tidak perlu lagi diubah ke float karena sudah berada di float. Kecuali ini di string, baru kita mengubahnya ke float. Nah, kita mencari korelasi dengan rumus seperti ini. Maka akan muncul nilai tengah mana di masing-masing ini Poisonus atas dan sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan nilai satu. Begitu juga capset sumbu X dan sumbu Y menghasilkan nilai satu dan seterusnya sampai ke habitat sumbu X dan sumbu Y menghasilkan nilai satu. Jadi di masing-masing variabel sumbu X dan sumbu Y bila bertemu di titik yang sama maka akan menghasilkan nilai satu. Kemudian kita mau bagi data. Kita ketikkan dataset.get, lalu kita run, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan ini X sama dengan dataset drop kolom Poisonus, karena di sini tadi kita ketahui bahwa Poisonus adalah targetnya, call-nya target. Kita run di sini, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita sama juga ketikkan Y dataset Poisonus. Kita run juga, maka akan muncul seperti ini. Kita ketikkan ini juga extend, terus kita extend lagi dan akan muncul seperti ini. Kita ketikkan juga ini. Kita ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 0, 10, 20, 30, sampai 100. Terus habis itu kita buat codingan untuk decision tree-nya dengan seperti ini. Sekarang ini lihat kemudian kita mencari parameter optimalnya. Nah, ini kita mencari parameter. Nah, di sini sudah selesai prosesnya. Sini sudah kita ini dan ini hari kesekian ini. Ini kita run juga. Keluar ini juga kita run. Lalu keluar ini. Dan yang terakhir ini kita ketikkan seperti ini, lalu kita run. Nah, ini. Ya, mungkin demikian pemaparan UTS yang telah saya kerjakan. Kiranya
teman-teman bisa mengerti apa yang saya paparkan. Terima kasih, sampai jumpa.